Shalom, hari ini kita akan belajar tentang mengasihi dan menghasilkan perubahan. Bahan Alkitab yang kita pakai adalah Lukas 15 ayat 21 sampai 24, Yohanes 3 ayat 16 dan Roma 12 ayat 9 sampai 21. Kita akan mendalami kekuatan yang paling dahsyat di dunia. Kekuatan itu bukanlah kekuatan uang atau kekuatan senjata. Tuhan Yesus membuktikan bahwa kekuatan yang paling dahsyat itu adalah kekuatan cinta kasih tanpa syarat, cinta kasih yang total. Dalam bahasa Ibrani, kata cinta kasih diterjemahkan menjadi chesed. Menurut sastra etika Yahudi, chesed atau cinta kasih adalah salah satu dari kebajikan yang paling utama. Di dalam Alkitab kita dapat menemukan banyak sekali contoh tentang cinta kasih yang total. Sehingga demi cinta itu orang yang memperlihatkannya tidak segan-segan untuk berkorban. Hal ini tampak jelas di dalam kehidupan dan pengorbanan Tuhan Yesus, seperti yang dapat kita temukan dalam Filipi 2 ayat 5-11, bahwa Kristus tidak segan-segan meninggalkan dan menanggalkan apa yang ada pada dirinya demi ketaatannya kepada Bapa dan rencana misinya bagi kita semua, yaitu menebus manusia dari dosa dan menyelamatkannya. Kristus tidak hidup dalam egoisme, melainkan mengarahkan hidupnya dan seluruh pelayanannya bagi kita manusia. Cinta kasih, kesetiaan, kesediaan untuk berkorban. Dalam Lukas 15 ayat 21-24 diceritakan tentang anak yang hilang. Bercerita tentang anak bungsu yang minta warisannya kepada ayahnya dan pergi untuk menghabiskan warisannya. Dalam cerita anak yang hilang ini digambarkan bagaimana cinta kasih seorang ayah terhadap anaknya itu diperlihatkan tanpa syarat. Seorang ayah yang selalu menanti-nantikan kepulangan anaknya dari kejauhan telah melihat bahwa si bungsu ternyata sudah kembali. Tanpa bertanya kemana saja ia selama ini, mengapa penampilannya begitu kotor dan jorok, dan kemana uang dan harta kekayaan yang telah ia wariskan kepada si bungsu. Sang ayah langsung merangkul anaknya. Ia tidak berhenti di situ saja. Ia menyuruh para pelayan mengambilkan jubah yang mahal, menyembelih anak lembu yang tambun, dan mengadakan pesta besar untuk menyambut kepulangan si anak bungsu. Dan bila dilanjutkan pembacaan perumpamaan ini hingga selesai, maka ternyata ada reaksi yang sangat berbeda muncul dari anak sulung. Si anak sulung tidak bisa menerima kasih yang diperlihatkan ayahnya kepada adiknya yang bersifat tanpa syarat. Mungkin bagi anak sulung, kasih itu harus disertai syarat-syarat tertentu. Si adik harus melakukan ini dan itu untuk menunjukkan bahwa ia sudah benar-benar bertobat. Si ayah mestinya mengadakan pesta yang lebih besar untuknya dan teman-temannya. Nah, cara berpikir seperti ini sangat berbeda dengan kasih sang ayah dan kasih Allah yang tanpa syarat. Ada sebuah kisah tentang cinta seorang ayah untuk keluarganya. James Kim adalah seorang laki-laki keturunan Korea yang lahir di Amerika Serikat. Ia bekerja di San Francisco sebagai seorang jurnalis produk-produk teknologi industri di sebuah majalah di kota itu. Pada tanggal 17 November tahun 2006, pada masa liburan pengucapan syukur, Kim bersama istrinya Kathy dan kedua anak perempuan mereka pergi berlibur. Kim mengemudikan mobil sementara Kathy menjadi pengamat jalan. Di tengah perjalanan, kedua suami istri itu melakukan beberapa kesalahan untuk mencapai Gold Beach, tempat tujuan rekreasi mereka. Sehingga akhirnya mereka terjebak di badai salju. James dan Kathy berusaha menggunakan telepon genggam mereka, namun ternyata tidak ada sinyal di sana. Nah, setelah lama menunggu, pada hari ketujuh, James memutuskan untuk mengambil jalan satu-satunya yang tersisa. Ia meninggalkan keluarganya di mobilnya karena dalam kondisi badai salju untuk mencari pertolongan. Dan tanpa diketahui mereka, sementara itu ayah James, seorang hartawan, memberangkatkan 3 helikopter dan sebuah tim pencari dengan 25 orang. 2 perusahaan telepon genggam juga menawarkan bantuan untuk mencari keluarga Kim itu lewat telepon genggam mereka. Pada hari yang ke-9, pilot helikopter John Richter menemukan mobil Kim. Ia kemudian mengirimkan pesan lewat radio dan dalam beberapa menit saja, lebih banyak helikopter datang untuk menolong. Mereka menemukan Kathy dan kedua anaknya yang saat itu sedang kedinginan dan kelaparan, tapi selamat.
Sayangnya James tidak ditemukan. Di manakah James? Ia berusaha mencari jalan untuk menemukan pemukiman orang. Namun James salah mengambil jalan, sehingga ia malah makin menjauh dari pemukiman. Belakangan James ditemukan meninggal. Tapi dari kisah ini kita bisa melihat bahwa James rela keluar dari tempat yang nyaman untuk mencari pertolongan supaya keluarganya diselamatkan. Inilah bukti dari cinta kasih tanpa syarat. Cinta kasih adalah suatu kekuatan yang luar biasa dahsyatnya. Dalam Injil Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Apa yang dapat kita simpulkan dari ayat ini? Allah ternyata sangat mengasihi kita umat manusia. Untuk itulah Allah mengutus Yesus Kristus untuk menyatakan kasih-Nya. Seringkali orang mengira bahwa kedatangan Yesus hanya untuk menjanjikan hidup kekal nanti di sorga kalau kita sudah mati. Pemahaman ini tidak tepat, seolah-olah iman Kristen baru saja kita bisa rasakan manfaatnya setelah kita meninggal kelak. Kalau demikian halnya, bagaimana dengan kehidupan kita di masa sekarang ini? Dengan pemahaman ini, ada orang yang mengembangkan pemikiran dan rencana untuk hidup sembarangan, berfoya-foya, melampiaskan segala hawa nafsu jasmani. Tetapi nanti, katanya atau pikirnya, kalau saya sudah hampir mati, saya akan bertobat. Ini adalah pemikiran yang sangat keliru yang didasarkan pada pemahaman bahwa yang penting nanti bisa bagaimana caranya masuk surga. Bukan bagaimana caranya hidup dengan baik dan berkualitas di masa sekarang. Hidup yang baik dan berkualitas itu hanya dapat terjadi apabila kita melandaskannya pada kasih Allah di masa hidup kita di dunia sekarang ini juga. Jadi kedatangan Yesus bukan hanya untuk menyelamatkan kita, membebaskan kita dari dosa, tapi juga memberikan teladan tentang hidup yang diberkati oleh Allah, yaitu hidup yang melandaskan semuanya dengan kasih Allah, sehingga kita bisa menikmati berkat-berkat Allah di dunia sekarang ini juga. Cinta kasih yang memadamkan api permusuhan. Dalam Roma 12 ayat 9 sampai 21, Rasul Paulus mengajarkan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, yaitu mengatasi kemarahan dengan kasih. Paulus mengatakan, "Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan." Dr. Martin Luther King Jr. adalah seorang pendeta gereja baptis yang berkulit hitam di Amerika Serikat. Ia pernah berkata, "Kegelapan tidak dapat mengusir kegelapan. Hanya terang yang dapat melakukannya. Kebencian tidak dapat mengusir kebencian. Hanya cinta kasih yang dapat melakukannya." King adalah seorang tokoh pemimpin perjuangan hak-hak sipil masyarakat kulit hitam di Amerika Serikat. Ia berulang kali mendapat ancaman pembunuhan. Rumahnya beberapa kali dibom. Namun demikian, King tetap teguh dalam perjuangannya tanpa menggunakan kekerasan. Akhirnya, King sendiri ditembak mati oleh orang yang tidak mau mengakui bahwa orang kulit hitam pada hakikatnya sederajat dengan orang kulit putih pada tanggal 4 April 1968. Pada sekitar pukul 18, King ditembak di balkon sebuah hotel di Memphis, Tennessee, Amerika Serikat. King telah merasakan kasih Yesus Kristus dalam hidupnya. Oleh karena cinta kasih Kristus itulah, ia pun belajar untuk mengasihi orang-orang yang membenci dirinya. Dan perjuangan bangsanya sudah hampir tiba pada tujuannya. Kita tahu itu ketika Barack Obama terpilih menjadi Presiden Amerika Serikat yang berkulit hitam. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam Matius 5 ayat 44 sampai 46. "Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu,
Apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Cinta kasih adalah kekuatan yang sangat dahsyat. Karena itu tidak mengherankan apabila ternyata begitu banyak agama di dunia justru mengajarkan manusia untuk saling mencintai dan mengasihi. Sayangnya banyak orang tidak memahaminya, dan karena itu seringkali lebih suka mengambil jalan pintas untuk menghasilkan perubahan, misalnya dengan kekerasan. Dalam pelajaran ini kita belajar bahwa cinta kasih, kesediaan untuk berkorban, pengampunan, justru bisa memadamkan api kebencian dan permusuhan. Sebagai remaja Kristen, kita perlu belajar bagaimana mengembangkan cinta kasih di dalam hidup kita sehari-hari dan menunjukkannya bahkan kepada orang-orang yang memusuhi dan membenci kita. Karena dengan demikian kita nyata menjadi anak Bapa di surga.